Selamat datang di pemaparan eksekutif kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kritik tajam dari parlemen yang menyoroti anomali besar dalam kebijakan makroekonomi kita. Jadi, ada gap atau benturan yang sangat nyata antara seberapa pesat ekonomi domestik kita tumbuh dan seberapa parah nilai mata uang kita merosot di pasar global. Kita bakal mengevaluasi barang-barang disparitas data ini, melihat tren sejarah selama 2 dekade terakhir, dan mengukur risiko akuntabilitas dari bank sentral kita berdasarkan standar internasional. Untuk agenda kita hari ini, kita akan jalan cepat melewati 5 area kritis, mulai dari kesenjangan makroekonomi, lalu divergensi indeks global, performa mata uang regional, ditarik ke sejarah 2 dekade, dan terakhir kita bahas soal akuntabilitas institusional. Yuk langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu soal kesenjangan makroekonomi. Angka 5,61%. Ini adalah titik tolak kita. Dari kacamata makroekonomi, angka pertumbuhan ekonomi domestik sebesar ini tuh sebenarnya kuat banget. Artinya, aktivitas industri dan daya beli masyarakat kita di dalam negeri lagi jalan sangat optimal. Padahal kondisi global lagi penuh tantangan. Tapi, disinilah letak anomalinya. Meskipun kita punya ekspansi impresif di 5,61%, nilai tukar rupiah kita secara bersamaan justru lagi babak belur, bahkan menyentuh rekor terendahnya terhadap indeks dolar AS. Kritik dari parlemen dengan tegas mempertanyakan hal ini. Loh kok bisa fundamental ekonomi yang katanya solid ini gagal melindungi mata uang kita dari keterpurukan historis? Lanjut ke bagian kedua, kita mau lihat gimana perbedaan indeks kita kalau disandingkan dengan pergerakan global pasca 28 Februari. Perbedaan nasibnya kelihatan jelas banget sejak guncangan geopolitik akhir Februari lalu. Coba bayangkan, waktu berbagai indeks pasar global lain perlahan mulai rebound dan menunjukkan tren positif, indeks kita malah anjlok parah, minus 20% bahkan lebih buruk. Ini jadi bukti nyata kalau ada pemisahan yang sangat tajam antara pemulihan global dan ketertinggalan struktural di pasar domestik kita. Kondisi yang terus-terusan tertinggal ini pastinya memicu pertanyaan krusial di parlemen. Faktor apa sih yang sebenarnya bikin pasar global sebegitu ragunya sama kualitas institusi Bank Sentral Indonesia? Argumen sentralnya adalah investor internasional sepertinya sedang mengevaluasi ulang kredibilitas otoritas kita, yang ujung-ujungnya tentu bisa memicu risiko pelarian modal besar-besaran. Masuk ke bagian ketiga, kita akan perlebar sedikit sudut pandangnya dengan melihat performa mata uang kita di tingkat regional. Sering banget kita dengar alasan, rupiah melemah kan cuma gara-gara dolar AS lagi super kuat aja. Tunggu dulu. Data perbandingan regional ini mematahkan argumen itu. Faktanya, rupiah kita melemah secara seragam terhadap hampir semua mata uang mitra dagang utama kita. Mulai dari dolar Singapura, Australia, ringgit, sampai rial. Pelemahan lintas mata uang ini jadi sinyal kuat kalau masalahnya ada pada kelemahan fundamental sistemik rupiah itu sendiri, bukan cuma karena tekanan dari Amerika. Sekarang, di bagian keempat, mari kita tarik mundur dan lihat tren jangka panjang selama 2 dekade terakhir. Kritik parlemen ini nggak cuma membahas volatilitas harian, tapi depresiasi struktural jangka panjang. Coba kita ingat-ingat lagi. Di awal tahun 2006, 1 euro itu masih di angka 7.000 rupiah. Sekarang, nilainya udah melonjak tajam ke kisaran 19.000 sampai 20.000 rupiah per euro. Loncatan drastis ini benar-benar merepresentasikan erosi daya beli yang masif secara global dan penurunan struktural yang berkelanjutan. Berhadapan dengan realitas lintas dekade dan data regional yang suram tadi, parlemen berargumen bahwa stagnasi kebijakan tidak bisa ditoleransi. Bank Indonesia dinilai seakan mempertaruhkan kredibilitas institusinya sendiri karena gagal merespons masalah ini dengan efektif. Buat sebuah bank sentral, kepercayaan pasar itu adalah fondasi utama. Dan deretan data fundamental tadi jadi bukti kalau fondasi tersebut sedang tergerus. Yang membawa kita ke bagian kelima, sekaligus area yang paling tajam dari pemaparan ini, akuntabilitas institusional. Buntut dari performa makroekonomi yang mengecewakan tadi, parlemen menyuarakan tuntutan akuntabilitas tingkat tinggi. Ada tekanan eksplisit supaya pucuk pimpinan bank sentral berani mengambil sikap kooperatif dan gentleman. Termasuk desakan untuk mempertimbangkan opsi pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dinilai tidak mampu menjaga stabilitas mata uang. Sebagai konteks, tuntutan ini dibingkai menggunakan tolok ukur standar tata kelola internasional. Preseden yang dipakai adalah praktek akuntabilitas di negara seperti Korea Selatan dan Jepang, di mana pengunduran diri secara terhormat itu sudah dianggap sebagai protokol standar dan bentuk tanggung jawab moral pejabat publik kalau mandat institusinya gagal dieksekusi secara optimal.
Untuk mempertegas betapa krusialnya manajemen teknokratis, kritik tersebut ditutup dengan mengutip sebuah hadis populer yang menuntut keahlian spesifik dalam mengurus urusan publik. Parlemen memakai prinsip ini secara strategis buat ngingetin kita semua. Kebijakan moneter yang super kompleks ini bakal beresiko memicu disrupsi finansial besar-besaran kalau nggak dikelola oleh teknokrat yang benar-benar ahli dan kredibel. Jadi, sebagai penutup untuk analisis makro kita hari ini, coba kita pikirkan, langkah reformasi kepemimpinan dan mekanisme kebijakan seperti apa yang mutlak diperlukan sekarang? Bagaimana caranya otoritas kita bisa menutup jurang pemisah antara ekspansi domestik dan devaluasi mata uang struktural ini? Mengembalikan kepercayaan modal internasional jelas jadi tantangan jangka panjang terbesar kita. Dan presiden hari ini menuntut respons kebijakan yang radikal namun tetap terukur.